Kedatangan Jenderal Istana Langit. Pada saat ini, kota Qinghai menjadi gempar. Dalam sekejap berita tentang kematian putra Jenderal Xie Taizong beredar dengan sangat cepat. Sebagian besar penduduk kota menghentikan aktivitasnya, mereka secara berkelompok dan perorangan menuju pusat kota Qinghai. Mulai dari ratusan, hingga ribuan orang mulai mendatangi alun-alun kota Qinghai. Kabar beredar menyebutkan bahwa Xie Haqiyun tewas akibat dibunuh oleh seorang pemuda dari negeri angin, Raja Wali Emas. Berita tersebut tentu sangat menarik, pertarungan dua wilayah yang kini tengah bersengketa akan semakin runcing. Jenderal, kuharap Jenderal bisa mengendalikan diri, ucap tuan kota yang bernama Fang Jing. Mendengar ucapan Fang Jing, Xie Taizong melebarkan pupil matanya. Amarahnya sudah meluap-luap. Ada sorot kebencian yang begitu kuat. Cepat panggil orang yang berada di dalam rumah makan putrimu, ucap Jenderal Xie Taizong dengan nada setengah teriak. Baik Jenderal, jawab tuan kota dengan patuh. Meskipun ia adalah tuan kota namun ia pengaruhnya masih berada di bawah Jenderal Istana Langit. Xie Taizong merupakan salah satu 4 jenderal besar Istana Langit. Ia merupakan pria terpilih yang didapuk menjadi jenderal dari Provinsi Naga Biru. Dahulunya ia merupakan satu-satunya warga Qinghai yang memiliki elemen api sehingga ia diterima di Sekte Api Abadi dan seiring perjalanan waktu dirinya ditunjuk menjadi jenderal besar. Kedekatannya dengan Kaisar Langit Tang Siji juga diduga menjadi faktor penting dalam pemilihan dirinya. Sudah menjadi rahasia umum jika keempat jenderal besar adalah orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan Tang Siji dan pastinya mereka berasal dari Sekte Api Abadi. Selama ini, di kota Qinghai keberadaan Xie Taizong bisa dikatakan memiliki kekuasaan absolut. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya seolah lekang dimakan waktu serta bias dalam ketidakadilan. Bahkan tuan kota saja tidak bisa berbuat banyak di bawah bayang-bayang Xie Taizong. Banyak penduduk yang hanya bisa menelan kekecewaan. 1. Hari ini mereka penasaran, siapa pendekar yang telah berani menyinggung Jenderal Xie Taizong. Pada dasarnya dalam hati kecil setiap orang yang hadir ingin menyaksikan berakhirnya kekuasaan Jenderal Xie Taizong tersebut. Bahkan jika itu adalah Fang Jing sebagai tuan kota atau gubernur provinsi di kota Qinghai, dirinya tentu saja menginginkan Jenderal Xie Taizong tewas. Fang Jing sudah lelah menjadi boneka dari Jenderal Xie Taizong. Ia seringkali mendapatkan anomali dari penduduk kota yang tidak memahami kondisi yang sesungguhnya. Fang Jing berjalan dengan cepat. Ia menuju lantai 2 rumah makan Bunga Sutera. Dalam sekejap ia mendapati putrinya yang tengah duduk berhadapan dengan seorang pemuda. Dari penampilannya, ia dapat mengetahui jika pemuda inilah yang dimaksud oleh Jenderal Xie Taizong. "Ayah, ada apa?" tanya Fang Yin yang sangat terkejut melihat kedatangan ratusan pasukan istana yang kini mengepung tempat usahanya. "Gawat, Jenderal Xie Taizong menginginkan pemuda yang berada di depanmu," ucap ayahnya dengan nada berat. Ia memandang Li Yuan dengan takjub, seorang pemuda asing yang berani berurusan dengan jenderal besar Istana Langit. Dalam perjalanan menuju rumah makan, ia juga mendapatkan berita bahwa pemuda yang bersama putrinya adalah pendekar pilih tanding. Pengawal pribadi putrinya dibuat linglung hingga hampir kehilangan nyawa hanya dalam sekali pandang. Melumpuhkan seorang pendekar ahli pada tingkatan pendekar suci adalah sangat mustahil jika hanya sekali tatap, apalagi ia hanya seorang pemuda yang tampak biasa. Li Yuan yang menjadi pusat perhatian kini hanya terlihat tenang, ia masih menyesap minuman yang berada di cangkir dalam genggamannya. Kemudian ia meletakkan cangkir tersebut secara perlahan, lalu berkata, "Nona Fang, terima kasih atas jamuan yang telah kamu berikan. Namun saat ini, ada kecoa busuk yang mengganggu kenyamanan ini. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan untuk kita saling bertukar cerita," ucap Li Yuan dengan santai. Tampak ia sedikit menjilat bibirnya, menikmati tetesan terakhir dari minuman yang baru saja ia minum. Pemuda ini sangat luar biasa, ia sungguh tidak terpengaruh. Emosinya begitu stabil padahal yang ia hadapi adalah seorang jenderal besar dari Istana Langit, gumam Fang Jing dalam hati. Sekilas ia melihat Li Yuan tanpa ekspresi kepanikan, tingkatan yang berada di pendekar raja membuat Fang Jing menjadi bingung.
Ia sudah mengetahui jika dua pengawal si Hakyun yang dibunuhnya berada di ranah pendekar langit, belum lagi pengawal putrinya yang berada pada pendekar suci dibuat tak berdaya. "Tuan, silahkan pimpin jalan," ucap Li Yuan membuyarkan perhatian Fang Jing. Li Yuan terlihat tinggi besar, dengan pedang menggantung di punggungnya membuat Fang Jing yakin jika Li Yuan bukanlah pendekar yang berasal dari Provinsi Naga Biru. Sebagai seorang penguasa Provinsi Naga Biru, ia tentu memiliki informasi tentang jenius muda baik yang berasal dari klan maupun sekte. Fang Yin hanya bisa menatap punggung lelaki yang ia kagumi. Dalam hatinya ia berdoa agar tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Fang Yin lalu mengikuti mereka sambil membisikkan sesuatu kepada pelayannya. Li Yuan berjalan secara teratur mengikuti langkah tuan kota. Dalam pandangannya ia melihat ratusan prajurit dengan senjata lengkap tengah menatapnya dengan sorot mata tajam. 100 meter jauhnya setelah keluar dari rumah makan Bunga Sutera, Li Yuan melihat seorang laki-laki perkasa menggunakan pakaian pasukan khas Istana Langit. Ada simbol khusus yang terdapat di lengan kanannya, pakaian dan atributnya tampak sangat mencolok menandakan bahwa ia adalah Jenderal Xie Taizong yang beberapa saat ini dibicarakan. Di samping pria tersebut terdapat 5 orang pengawal yang 2 orang berada di tingkat pendekar langit dan 3 orang pendekar suci. Jika ditambah dengan Jenderal Xie maka ada 4 orang pendekar suci. Sebuah kekuatan yang melebihi sekte Laohu. Dalam hal ini Li Yuan sedikit mengernyitkan dahinya. Ia tidak dapat mengerti mengapa para kultivator lepas bisa memiliki kekuatan yang setingkat dengan pimpinan sekte. "Sepertinya Provinsi Naga Biru tidak sesederhana yang aku bayangkan," ucap Li Yuan dalam hati. Melihat ekspresi Li Yuan yang menjadi serius, tiba-tiba Fang Jing sedikit khawatir. Ia melihat pemuda di sampingnya tampak tertekan dengan penampakan beberapa pendekar ahli dari keluarga Xie. Bahkan jika itu adalah dirinya, tentu saja Fang Jing sudah berlutut pada saat ini. "Apa hanya ini saja kekuatan dari orang-orang yang kau miliki?" ucap Li Yuan di tengah kesunyian. Seperti mendengar kilatan petir, jantung tuan kota Fang Jing berdetak sangat kencang. Ia tidak menduga bahwa Li Yuan akan mengatakan kata-kata provokasi. "Dasar bocah sombong. Kamu sebentar lagi akan mati tanpa kuburan. Jadi tidak usah sombong di hadapanku," sahut Jenderal Xie Taizong yang berdiri dengan gagah. Di salah satu tangannya memegang tombak yang sangat tajam, siap menghunus ke arah Li Yuan kapan saja. Tempat berdiri Li Yuan saat ini tengah menjadi sorotan ratusan mata, bahkan dari kejauhan ribuan orang memperhatikan penuh penasaran. Di depannya, 2 orang pendekar langit menghampiri Li Yuan. Wajahnya tampak ganas, aura membunuhnya jelas terlihat. "Kalian masih belum layak berhadapan denganku. Bahkan jika kalian semua maju secara bersamaan mungkin akan sedikit lebih baik. Setidaknya aku bisa mencabut ujung pedangku," ucap Li Yuan dengan nada pelan namun sangat arogan. 1. Kekuatan Li Yuan. Setelah mengatakan hal tersebut, Li Yuan masih tenang. Sementara di sampingnya tuan kota mulai bergeser lebih jauh dan berkata dengan pelan, "Hati-hati pendekar, aku berharap banyak padamu." Li Yuan melirik sedikit ke arah tuan kota, lalu kembali meluruskan pandangannya. Tanpa mengulur waktu, 2 orang pendekar ahli dari Jenderal Xie Taizong segera melompat dan menerjang secara bersamaan. Di kedua tangan orang tersebut memegang senjata, satunya terlihat menggunakan belati. Di antara keduanya jelas terlihat energi yang terbakar secara maksimal, mereka ingin menghabisi Li Yuan dalam sekali serangan. Salah satu di antaranya menghunuskan pedang melakukan tebasan ke arah Li Yuan, satunya lagi melemparkan belati ke udara mengarah ke tubuh Li Yuan. Menghadapi 2 serangan secara bersamaan Li Yuan hanya tersenyum santai. Bam! Tiba-tiba terdengar 2 benturan yang cukup besar, pedang dan belati yang hendak menyentuh tubuh Li Yuan menjadi terpental. Akibat benturan energi tersebut 2 orang pendekar langit menjadi terkejut. Serangan mematikan yang mereka keluarkan tak mempan sama sekali. Dengan cekatan keduanya mundur beberapa langkah ke belakang. Li Yuan menatap mereka secara enggan, lalu ia berkata, "Bukankah sebaiknya kalian maju bersama? Setidaknya aku bisa mengetahui kekuatan pedangku," ucap Li Yuan masih dengan ekspresi yang tenang. Ratusan prajurit mulai bergerak maju, mereka ingin mengeroyok Li Yuan.
Sebaiknya kalian tidak melanjutkan langkah kalian, atau aku tidak akan segan menghabisi nyawa kalian, ucap Li Yuan memberi peringatan. Meskipun ia dikepung oleh ratusan prajurit Istana Langit, ia tidak gentar sama sekali. Pemandangan ini terpatri dengan jelas dan tegas di mata penguasa kota Qinghai. Ia gemetar mendengar ucapan Li Yuan. Di seberangnya, Jenderal Xie Taizong sedikit tidak percaya dengan kemampuan pemuda yang telah membunuh putranya, namun ia semakin kesal. Bagaimana pemuda ini sangat kuat. Gumamnya dalam hati sesaat setelah benturan energi yang terjadi antara dua orang pengawalnya. Majulah kalian semua, ucap Jenderal Xie Taizong kepada 5 orang pengawal pribadinya. Sementara ratusan prajurit lainnya masih tidak bergerak, mereka diam terpaku menjaga segala kemungkinan. Bagaimanapun pertempuran di depan mata mereka berada jauh di atas level mereka yang hanya prajurit biasa. Kekuatan mereka hanya berada di ranah pendekar bumi, hanya beberapa saja yang berada di pendekar raja, jelas bukan medan pertempuran yang cocok untuk mereka. Di sisi lainnya, Fang Yin yang merasa khawatir lalu berkata pada ayahnya. "Ayah, kenapa ayah tidak membantu pendekar tersebut?" tanya Fang Yin dengan tiba-tiba. Ini sangat sulit Yiner, jawab ayahnya yang tergagap. Di belakang tuan kota, Fang Yin telah berdiri bersama 2 orang pendekar ahli keluarga Fang yang tersisa. Mereka berdua berada pada pendekar langit dan pendekar suci. Namun kedua pendekar ahli tersebut tampak enggan untuk terlibat dalam masalah besar seperti ini. Fang Yin tampak kesal, ia menggertakkan giginya dan mengepalkan kedua tangannya. Saat ini, pedang yang berada di punggung Li Yuan sudah terbang ke udara lalu jatuh di genggaman tangannya. Seolah bergerak sendiri, pedang tersebut begitu memukau dengan tampilannya yang kini dapat dilihat oleh semua orang. Adapun Xie Taizong ia sedikit mengernyitkan matanya, pedang di tangan pemuda tersebut tampak tidak asing baginya. Sebagai seorang jenderal dan lulusan murid Sekte Api Abadi ia menjadi terusik. Namun sekeras apapun ia mengingatnya ia tidak dapat mengingatnya dengan baik. Saat ini hati dan pikirannya tengah dirasuki dendam, jadi wajar saja jika ia sulit berpikir sehat. Sementara itu, sebaliknya wajah Fang Jin sebagai gubernur kota Qinghai jelas terlihat pucat. Ia menelan ludahnya lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Ia menatap wajah putrinya dengan enggan lalu berkata, "Dari mana kamu mengenal lelaki itu?" tanya Fang Jin kepada putrinya. "Aku baru saja mengenalnya sesaat setelah turun dari perahu terbang, bahkan untuk namanya saja ia tidak memberitahuku," jawab Fang Yin sambil mengangkat kedua bahunya. "Hanya saja ia menyebutkan identitasnya sebagai pendekar pedang 3 elemen, sambung Fang Yin dengan nada tak berdaya. "Apa?" tanya ayahnya dengan kerutan dahi yang sangat dalam. Tiba-tiba tubuh Fang Jing jatuh melorot ke tanah. Karismanya sebagai tuan kota sudah tidak ia hiraukan. Secara samar ia dapat membayangkan identitas pemuda tersebut, sangat mengerikan. 1. Di medan pertempuran, saat ini 5 orang pendekar sudah maju dengan senjata masing-masing. 2 orang pendekar langit yang sebelumnya mundur kini mendapatkan kepercayaan diri kembali. Mereka berdua menggunakan senjata yang baru dan bergabung dengan 3 orang pendekar ahli yang berada di atas tingkatannya. 5 buah pedang terhunus mengarah ke arah Li Yuan dengan ganas. Ting, ting, ting. Suara tabrakan pedang terus bergema di telinga. 5 orang pendekar ahli tampak kewalahan menyerang seorang pemuda. 2 orang pendekar langit bahkan terlihat mati-matian menyerang Li Yuan. 3 orang pendekar ahli yang berada di ranah pendekar suci kini mulai tertekan. 1. Meskipun Li Yuan tidak melawan, namun setiap tangkisan pedangnya terdapat energi pantulan yang sangat besar. Dalam beberapa gerakan saja, tangan mereka terasa kebas, otot-otot lengannya terasa menghantam batu yang sangat besar. Sebagai ksatria pendekar suci jelas pemandangan ini sangat mustahil. Dalam perhitungan mereka, hanya pendekar yang berada pada ranah yang sama yang dapat melakukan hal semacam ini. Dengan napas tersengal, ketiga pendekar tingkat suci tersebut saling pandang, wajahnya terlihat buruk. Secara tidak langsung serangan yang baru saja mereka lakukan telah menguras energi ki yang sangat banyak. Pada pergumulan sebelumnya mereka menggunakan teknik tebasan tunggal, di mana dalam tebasan tersebut mengalir kekuatan membunuh yang dahsyat.
Di luar perhitungan mereka, ternyata lawannya memiliki kekuatan yang lebih besar. Ketiga pendekar suci saja masih bukan lawannya. Apa hanya segini saja kemampuan kalian? Tanya Li Yuan dengan senyum tenang. Dalam pergumulan yang baru saja terjadi, Li Yuan tidak mundur selangkah pun. Bahkan kemampuan di antara mereka sangat jelas terlihat, ada jurang pemisah yang sangat dalam. Ini mustahil, ucap Jenderal Xie Taizong pelan. Mulutnya enggan percaya tetapi hatinya mengatakan jika pemuda tersebut berada di atas levelnya. Kelima orang pendekar ahli kini menatap Li Yuan dengan seringai ketakutan. Pedang di tangan mereka mulai menampakkan goresan. Ada retakan yang jelas terlihat, bahkan energi panas seolah mengalir ke pergelangan tangan mereka. 1. Sebagai pendekar ahli, tentu senjata yang mereka gunakan terbuat dari material pilihan dan mahal harganya. Mereka menatap ngeri pedang yang digenggam oleh pemuda di depannya, seperti dewa pembunuh. Pemuda tersebut kini menatap kelima orang pendekar ahli dengan tatapan dingin. 1. Apakah aku sudah boleh bergerak? Tanya Li Yuan dengan nada pelan. Namun ucapannya tersebut bagai lonceng kematian yang menghantui jiwa kelima orang pendekar ahli di depannya. Xie Taizong yang sudah melewati banyak pertempuran baru kali ini melihat seorang pemuda yang melampaui kemampuannya. Berbicara sampai di sini, semua sudah terlanjur dan membiarkan pemuda tersebut tumbuh juga bukan pilihan yang tepat. Ketika melihat pemandangan ini, mata Fang Yin terlihat berbinar-binar, ia mengabaikan ayahnya yang masih dalam kondisi linglung tanpa sebab. Jika seperti ini terus, maka Li Yuan akan menang, gumam Fang Yin penuh harap. 1. Kalian cepatlah maju. Kenapa kalian jadi penakut? Cepat bunuh pemuda itu, teriak Xie Taizong di tengah keheningan sesaat. Namun, Li Yuan sudah mengambil keputusan. Ia bergerak dalam kehampaan, tubuhnya secepat kilat sudah berada di depan 5 orang pendekar ahli. Sebelum menerjang, Li Yuan sudah mengalirkan energi panas dan petir ke dalam pedang 3 elemen yang berada di genggamannya. Jelep, jelep, jelep. 3 sabetan terdengar seperti suara teredam. Hanya kepulan asap yang tertinggal di bekas penggalan leher pendekar ahli. Tiba-tiba semua menjadi hening, menyaksikan 3 kepala pendekar tingkat suci jatuh begitu saja hanya dalam sekali serangan. Di sekeliling pedang Li Yuan tampak kilatan petir yang sangat mengerikan, seolah belum puas menebas leher lawannya. 2 orang pendekar langit yang tersisa langsung tersungkur tidak berdaya, pemandangan di depannya sudah tidak dapat mereka bayangkan. Pedang 3 elemen. Teriak Jenderal Xie Taizong yang kini sudah sadar dari keterkejutannya. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Xie Taizong dengan cemas. Ia mulai menyadari jika pemuda di depannya adalah orang yang tidak dapat ia singgung. Sial, kenapa bisa seperti ini? Umpat Xie Taizong penuh penyesalan. Sebagai jenderal besar ia hanya bisa menyalahkan putranya yang telah bersinggungan dengan pendekar di depannya. Meskipun ia tidak mengenal siapa pemuda tersebut, namun dengan identitas pedang di tangannya menandakan bahwa ia adalah pendekar penguasa 3 elemen. Bahkan Kaisar Langit saja, Tang Siji hanya mampu menguasai 2 elemen sebagai inti energinya. 1. Menjungkir balikan kota Qinghai. Li Yuan yang kini tengah berdiri tidak jauh dari Xie Taizong, secara tiba-tiba sudah berada di depan Jenderal Istana Langit tersebut. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Tanya Xie Taizong yang mulai gemetar ketakutan. Namun demikian ki dalam tubuhnya mulai menyebar dengan cepat, ia berjaga-jaga jika pemuda di depannya akan menggila. Li Yuan hanya 2 langkah menuju tubuh Xie Taizong, lalu ia menyarungkan kembali pedangnya. Tiba-tiba senyum licik muncul di wajah Xie Taizong. Dasar bodoh, ucapnya pelan yang diiringi gerakan tangan kanannya meluncur deras meninju ke arah tubuh Li Yuan. Seketika kekuatan yang dahsyat terkumpul di tangannya, sebuah sinar terang terlihat jelas. Sebagai pendekar yang membudidayakan elemen api, kekuatannya sangat mendominasi. Di seberangnya dari jarak yang cukup jauh, ada pandangan keputusasaan. Wajah Fang Yin terlihat sangat panik, jelas ia sangat khawatir pada Li Yuan. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang menyambarnya dengan sangat cepat, membawanya menjauh dari area pertarungan. Sejenak ia mendengus kesal, tampak tak berdaya atas sikap pengawalnya tersebut.
Pada saat ini di medan pertempuran, Li Yuan masih tampak tenang dan terlihat santai, walau bagi sebagian orang ia berada dalam kondisi buruk. Setelah ia menyarungkan pedangnya, ada pemandangan berbeda dari dirinya. Li Yuan bergeming, ia diam dan tak bergerak. Jenderal Xie Taizong mencibir lalu berkata, "Matilah." Buom. Suara ledakan energi begitu dahsyat terdengar. Udara berubah menjadi panas dan terasa menekan. Debu dan batu beterbangan, tanah di sekitarnya menjadi berlubang. Dua orang pendekar langit yang berada di dekat titik pertempuran segera terhempas. Tubuh keduanya melayang terbang bebas, ada jejak hitam di kedua tubuh tersebut. Jelas keduanya terlihat sangat mengenaskan. Sementara beberapa lainnya juga mengalami nasib yang tidak berbeda. Beberapa prajurit yang berada di tingkatan pendekar raja dan pendekar bumi jelas sangat merasakan efek dari ledakan barusan. Jangan berpikir jika kamu bisa membunuh pengawalku maka kamu bisa dibilang hebat. Itu hanya mimpimu saja, ucap Jenderal Xie Taizong dengan angkuh. Wajah arogannya kini kembali pulih, dengan kekuatan pamungkasnya yang baru saja ia keluarkan mustahil lawannya bisa bertahan. Butuh beberapa saat sebelum debu dan asap menghilang dari pandangan mata, kekuatan pendekar suci memang sangat menakutkan. Ini tidak mungkin, tiba-tiba Jenderal Xie Taizong berkata dengan nada keras. Tanpa sadar kakinya melangkah ke belakang, sesosok bayangan tubuh kini mulai jelas terlihat dari jarak pandangnya. Gumpalan debu dan asap telah perlahan menghilang, menghadirkan sosok Li Yuan yang berdiri melayang. Tanah yang semula menjadi pijakannya telah hancur berubah menjadi lubang yang cukup dalam, efek pukulan sebelumnya baru terlihat secara jelas. Aku tidak peduli bagaimana caramu selamat barusan, tetapi aku masih memiliki kekuatan lainnya. Kupastikan hari ini kamu akan mati, ucap Xie Taizong sambil membangun kepercayaan dirinya yang sempat tergoyak. Sebagai pendekar tingkat suci, jelas kekuatan pukulannya sangat besar. Apalagi energi api yang ia keluarkan akan sanggup menghancurkan kekuatan yang terkuat di Provinsi Naga Biru yang mayoritas adalah pembudidaya elemen tanah. Kekuatanmu barusan hanya membuatku geli, bahkan untuk menghangatkan tubuhku saja masih kurang, ucap Li Yuan sambil tersenyum terkekeh. Baginya, kekuatan Xie Taizong hanya tidak sampai seujung kuku dari kekuatan magma yang pernah ia rasakan di dasar kawah Gunung Hua sebelumnya. Bukannya ia sombong, hanya saja jika orang-orang tahu dirinya memiliki elemen magma, maka mereka semua sudah pasti berlutut di depan dirinya. Di alam langit hanya Li Yuan dan gurunya yang dikenal sebagai sang legenda ribuan tahun yang memiliki elemen magma. Mendengar ucapan Li Yuan, Jenderal Xie Taizong menggertakkan giginya. Ia segera mengumpulkan energi ki dalam tubuhnya kembali, mengeluarkan serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Li Yuan memandang ke arah Xie Taizong dengan lekat, ia menggelengkan kepalanya seolah meremehkan. Li Yuan menggerakkan tangannya, lalu mengalirkan kekuatan guntur di tangannya. Secepat kilat langkahnya sudah menyatu dengan udara dan tanpa berbelas kasihan ia menghantamkan sebuah pukulan ke tubuh Jenderal Xie Taizong. Duar, sebuah suara ledakan keras tercipta. Di sekitar orang-orang hanya melihat kilatan petir yang menghujam ke tubuh sang jenderal. Ada suara ledakan yang terus berdengung di dalam telinga orang-orang. Mati. Tiba-tiba terdengar suara terdengar di telinga Fang Yin, pengawal pribadinya berucap dengan sudut bibir bergetar. Wajahnya tampak muram, ada jejak kengerian yang membekas. Sementara Tuan Kota, hanya berdecak kagum dan diam 1000 bahasa. Sejak melihat pedang 3 elemen, ia sudah menduga bahwa pemuda tersebut pasti memiliki 3 elemen. Dalam pemahamannya ini berarti bahwa pemuda tersebut memiliki tubuh Kaisar Langit. Tubuh sang legenda yang sudah diramalkan akan muncul setelah ribuan tahun. Sebagai orang yang berwawasan luas, jelas fenomena ini juga akan menimbulkan efek domino di alam langit. Akan muncul satu era di mana semua kekuatan akan muncul ke permukaan seperti ribuan tahun yang lalu. Bisa dibilang kebangkitan alam langit akan resmi dimulai dari pemuda tersebut. Terdengar hembusan napas Li Yuan. Aku tidak menyangka jika kekuatan ini masih terlalu besar efeknya. Padahal aku hanya mengeluarkan tidak separuh dari kekuatanku, ucap Li Yuan pelan. Ia menyaksikan ada kerusakan yang masih ia tinggalkan di sekitar ledakan tubuh Xie Taizong.
ia sama sekali tidak memikirkan hancurnya tubuhnya Xie Taizong yang berubah menjadi partikel debu. Li Yuan memikirkan beberapa bangunan yang terkena dampaknya, bahkan jalan utama yang mengarah ke alun-alun kota kini tampak terbelah. Untungnya tidak ada korban jiwa tambahan, karena sebelumnya mereka semua sudah berhamburan meninggalkan medan pertempuran. Li Yuan memperhatikan sekitar, lalu ia melangkah menuju tuan kota Fangjing. "Maafkan aku, setidaknya terimalah ini sebagai kompensasi dari perbuatanku," ucap Li Yuan sambil mengeluarkan dan menyerahkan sekantong emas batangan kepada tuan kota. "Satu. Tuh. Tuan pendekar, ini tidak perlu," ucap Fang Jing dengan cepat. Ia takut menyinggung pendekar yang kini berada di depannya. "Tidak apa, aku menyadarinya jika ini semua bermula dari diriku juga yang tidak mampu mengontrol kekuatan," ucap Li Yuan seolah tidak berdaya. Tetapi bagi Fang Jing dan beberapa orang pengawal yang mendengarnya, ucapan tersebut sangat mengerikan. Dalam persepsi mereka ini berarti bahwa Li Yuan sama sekali belum mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Tentu saja mendengar hal ini membuat mereka menelan ludah. Di sisi lain, para prajurit Istana Langit hanya terdiam menyaksikan tubuh sang jenderal hancur berkeping-keping. Bahkan organ terkecilnya sekalipun tidak terlihat, menandakan bahwa ia mati dengan sangat tragis tanpa jasad. Dalam sekejap, keriuhan terdengar dari mulut para penduduk kota Qinghai yang menonton. Tewasnya sang jenderal tidak diiringi oleh kesedihan atau rasa kehilangan, justru sebaliknya para penduduk kota malah bersemangat. Li Yuan menyaksikan hal ini hanya terdiam, ia sebelumnya tidak mengetahui tentang sepak terjang dari Jenderal Xie Taizong. Situasi ini juga sedikit menenangkan kondisi Li Yuan, setidaknya ia telah membunuh orang yang tepat. "Nona Fang, aku pamit. Terima kasih atas traktiran kamu hari ini, kelak jika ada kesempatan aku akan mampir ke tempatmu bersama keluargaku," ucap Li Yuan sambil tersenyum. Baru saja Fang Yin mengangkat bibirnya untuk berkata, tubuh Li Yuan sudah menghilang bersama hembusan angin. Tidak ada yang melihatnya ia pergi, gerakannya sangat cepat. Bahkan pendekar ahli pelindung keluarga Fang hanya bisa menggigit bibir mereka tanda tak berdaya. Penampakan tubuh Li Yuan yang sekilas kini telah diabadikan oleh penduduk kota Qinghai. Dalam beberapa saat nama pendekar tiga elemen menjadi viral di penduduk kota Qinghai. 1. Hari hampir siang, Li Yuan masih berada di atas angin. Ia terlihat tengah mengganti pakaiannya dan menggunakan setelan berwarna putih untuk membungkus tampilan tubuhnya. Pakaian dan topi caping yang ia gunakan sebelumnya untuk penyamaran telah ia tanggalkan. Ada senyum puas di wajahnya, meskipun kelak ia harus berhadapan dengan Istana Langit ia sudah siap. Yang terpenting saat ini ia akan terus meningkatkan kekuatannya, seperti ucapan gurunya bahwa kekuatan alam langit tidak berhenti pada ranah pendekar suci. Saat ini Li Yuan hampir tiba di Sekte Laohu, pemandangan danau biru yang terhampar luas membuat dirinya terharu, ia teringat sahabat terbaiknya Li Tong. Dari atas udara ia dapat melihat gerbang masuk Sekte Laohu serta beberapa bangunan besar lainnya, ini juga mengingatkan dirinya akan masa-masa pertama ia memasuki sekte. Akhirnya aku tiba juga, ucap Li Yuan dengan senang. Ia turun tidak jauh dari pintu masuk sekte, setelah memasukkan kembali pedang tiga elemen ke dalam cincin penyimpanannya ia segera menghampiri pintu masuk Sekte Laohu. Tidak ada perubahan selama 3 tahun terakhir, sejak ia meninggalkan sekte untuk menjalankan misi bersama Li Tong.